Budi Mahardika. Saya dari kelas 2B Teknologi Rekayasa Manufaktur. Untuk NIM saya 362021401059. Nah, di sini saya akan memberikan atau menjelaskan tentang jawaban dari kuis 1 dari mata kuliah Sistem Kendali dan Otomasi. Baik, langsung saja. Yang nomor 1, apa sih yang dimaksud dengan mikrokontroler Arduino? Arduino adalah kit elektronik atau papan rakian elektronik open source yang di dalamnya terdapat komponen utama, yaitu sebuah chip mikrokontroler dengan jenis AVR dari perusahaan Atmel. Mikrokontroler sendiri itu adalah chip atau IC dalam kurung integrated circuit yang bisa diprogram menggunakan komputer. Untuk tujuan menanamkan program pada mikrokontroler sendiri adalah agar rangkaian elektronik dapat membaca input, memproses input tersebut, dan kemudian menghasilkan output sesuai yang diinginkan. Jadi, mikrokontroler bertugas sebagai otak yang mengendalikan input, proses, dan output sebuah rangkaian elektronik. Lalu, apa saja kelebihan dan kekurangan mikrokontroler Arduino? Yang pertama, kelebihannya 1. Memiliki slot USB. Yang kedua, modul yang tersedia sudah siap pakai. Yang ketiga, disediakan sebagai library yang siap Anda gunakan untuk bereksperimen. Yang keempat, tidak perlu chip programmer. Dan yang kelima dan terakhir, sudah terdapat sil GPS, Ethernet, dan SD card atau kartu SD. Untuk kekurangan sendiri, yang pertama, kode HEX terbilang besar apabila Anda membandingkannya dengan mikrokontroler yang pro. Dan yang kedua, kesalahan fuse bit sering terjadi sewaktu memproses bootloader. Yang ketiga, program lama harus Anda modifikasi apabila ingin mengubah atau menambahkan instruksi yang diinginkan. Yang keempat, ruang penyimpanan flash berkurang karena dipakai oleh bootloader. Lanjut ke soal yang ketiga, yaitu bagian board Arduino dan fungsi-fungsinya. Yang pertama, untuk nomor 1, power USB merupakan sumber tegangan utama yang masuk ke Arduino melalui USB. Yang kedua, kristal osilator untuk fungsinya sendiri sebagai jantung Arduino yang membuat dan mengirimkan detak ke mikrokontroler agar beroperasi setiap detaknya. Yang ketiga, voltage regulator. Voltage regulator fungsinya sendiri yaitu menstabilkan tegangan listrik yang masuk ke Arduino. Lanjut ke nomor 4, power jack. Power jack fungsinya yaitu sebagai media pemberi tegangan listrik ke Arduino apabila tidak ingin melewati power USB. Jadi, apabila kita tidak ingin menggunakan power USB, kita langsung saja bisa menggunakan power jack tanpa melalui power USB terlebih dahulu. Lanjut ke nomor 5, pin reset. Pin reset fungsinya yaitu untuk mereset Arduino agar program dapat dimulai dari awal. Lanjut ke nomor 6, pin tegangan 3,3 volt. Untuk fungsinya sendiri untuk sebagai pin positif pada komponen Arduino yang memiliki tegangan 3,3 volt. Lanjut ke yang nomor 7, ini pin tegangan 5 volt. Fungsinya hampir sama dengan pin tegangan 3,3 volt, tapi bedanya ini untuk komponen Arduino yang memiliki tegangan 5 volt saja. Lanjut ke nomor 8, ini pin ground atau GND. Fungsinya pin ground ini adalah sebagai pin negatif pada tiap komponen yang dihubungkan ke Arduino. Lanjut ke nomor 9, pin penambah tegangan atau dalam kurung VIN. Fungsinya sebagai media pemasok listrik tambahan dari luar
sebesar 5 volt apabila tidak ingin menggunakan power USB atau power jack. Yang ke-10, nomor 10, pin analog. Pin analog sendiri berfungsi untuk membaca tegangan dan sinyal analog dari berbagai jenis sensor untuk diubah ke nilai digital. Lanjut ke nomor 11, main microcontroller. Main microcontroller sendiri mirip dengan cara kerja otak manusia, yakni mengatur semua sensor-sensor atau pin dari Arduino untuk selanjutnya diubah ke aktuator atau yang bekerja. Lanjut ke 12, tombol reset. Tombol reset sendiri fungsinya yaitu untuk mengulang program dari awal dengan cara menekan tombol. Lanjut ke yang nomor 13, yakni pin ICSP atau dalam kurung in-circuit serial programming. Fungsinya untuk memprogram microcontroller seperti Atmega 328 melalui jalur USB Atmega 16U2. Lanjut ke 14, lampu indikator power. Lampu indikator power fungsinya sebagai indikator bahwa Arduino sudah mendapatkan tegangan listrik yang baik. Lanjut ke nomor 15, yakni lampu TX dalam kurung transmit. Untuk lampu transmit ini fungsinya sebagai penanda bahwa sedang terjadi pengiriman data dalam komunikasi serial. Yang ke-16, lampu RX atau receive. Ini fungsi hampir sama, cuma bedanya itu kalau transmit itu sedang terjadi pengiriman, kalau receive itu sedang terjadi penerimaan data. Jadi bedanya penerimaan sama terjadi pengiriman. Jadi menerima sama mengirim. Yang transmit itu mengirim, yang receive itu menerima. Yang terakhir 17, pin input atau output digital. Fungsinya untuk membaca nilai logika 1 dan 0 atau mengendalikan komputer output seperti LED, relay, atau sejenisnya. Pin nomor 17 ini termasuk pin yang paling banyak digunakan saat membuat rangkaian. Lanjut ke nomor 4, komponen relay dan jenis-jenisnya. Untuk komponen relay sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama, coil elektromagnetik. Coil elektromagnetik sendiri merupakan lilitan yang terbentuk dari kawat tembaga dengan lapisan embel yang fungsinya sebagai pembentuk medan magnet apabila mendapat tegangan listrik yang sesuai dengan tegangan kerja pada relaynya. Yang kedua, inti besi. Inti besi merupakan bagian yang berperan menjadi bahan yang bersifat magnet ketika terinduksi dari coil elektromagnetik, dan sigma magnetiknya berperan menarik bagian armatur sehingga bisa merubah posisi switch kontak point. Yang ketiga, armatur. Armatur merupakan lempengan logam yang memiliki fungsi sebagai tuas kontak yang bergerak merubah fungsi kontak tergantung dari sifat magnet dan kemudian inti besi yang dapat mempengaruhinya. Lanjut yang terakhir, switch kontak point. Switch kontak point merupakan bagian dari relay yang berfungsi sebagai kontak output relay. Switch kontak ini terdapat dua kondisi, yakni yang pertama NO atau normally open dan NC normally close. Normally open adalah bahwa kontak relay secara normal saat lilitan A1 dan A2 belum mendapat tegangan. Berarti kontak tersebut adalah terbuka. Sedangkan normally close maksudnya adalah bahwa kontak relay secara normal saat lilitan A1 dan A2 belum mendapat tegangan, berarti tertutup. Untuk jenis-jenis relay sendiri ada 4. Yang pertama, single pole single throw, lalu disingkat SPST.
Relay ini memiliki 4 kaki terminal, yang mana 2 terminalnya terhubung untuk sekontak saklar dan 2 terminal yang lainnya untuk koil. Yang kedua, single pole double throw atau disingkat SPDT. Untuk relay ini memiliki 5 kaki terminal, yaitu 3 kaki untuk kontak saklar dan 2 kaki untuk koil. Yang ketiga, double pole single throw, disingkat DPST. Untuk relay ini mempunyai 6 kaki terminal, di mana 4 kakinya terdiri dari saklar, 2 buah saklar, dan 2 kakinya lainnya ada bagian koil. Jadi relay ini berisi 2 saklar yang dikendalikan oleh 1 koil. Yang terakhir, double pole double throw atau disingkat DPDT. Relay ini mempunyai 8 kaki terminal. 6 terminal terdiri dari 2 kontak SPDT dan 2 terminal untuk koil. Jadi sendiri-sendiri. 2 terminal 1 kontak. 2 terminal 1 koil, mohon maaf. Lanjut ke soal yang terakhir, ini sistem kontrol otomatis pada lift gedung berdikkat. Secara umum, sistem kontrol elevator atau lift yang dibuat dapat mengendalikan beberapa lantai gedung. Masukkan kontrol berupa sinyal yang mewakili posisi tiap lantai dan sinyal keluaran berupa lantai tujuan. Untuk secara simpelnya, cara kerja sistem kontrol pada elevator sendiri adalah sebagai berikut. Apabila tombol up ditekan sekali, maka akan membuat K1 bekerja atau hidup dan memutar motor agar lift dapat terangkat ke atas. Pada saat titik paling atas atau pada up, lift menekan limit switch up dan membuat K1 berhenti bekerja dan motor lift berhenti. Dan begitu juga sebaliknya, apabila menekan tombol down, maka membuat K2 akan bekerja dan memutar motor berlawanan dengan K1 atau turun. Tadi kan kalau K1 itu mengangkat ke atas, jadi kalau K2 itu dapat berputar menjadi liftnya menjadi turun. Dan apabila sampai tahap paling bawah, lift akan menyentuh limit switch down dan membuat K2 berhenti bekerja. Sistem kontrol pada lift ini termasuk sistem kontrol closed loop atau sistem kendali jerat tertutup. Jadi output dari beban dapat menjadi umpan balik terhadap input masukan yang pertama. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.